Perkenalkan, nama saya Iftah Freddy dengan NIM 11 2010 dari kelas 2 Channel Penyimpanan. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang telah saya buat dari mata kuliah manajemen syariah. Yang pertama, organisasi memerlukan manajemen. Apapun bentuk organisasi itu, ia memerlukan manajemen. Suatu kelembagaan seperti institusi pemerintah atau perusahaan, bahkan rumah tangga sekalipun akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan baik. Sebaliknya, apabila suatu organisasi atau lembaga atau perusahaan yang tidak dimanage dengan baik, tidak dimanage dengan baik, apa akan dapat dikalahkan oleh kebatilan yang dimanage dengan baik. Dominasi kemungkaran sering terjadi bukan karena kuatnya kemungkaran itu, akan tetapi karena tidak rapinya kekuatan hak. Sebagai contoh, kita punya undang-undang tentang pengelolaan sumber daya alam, undang-undang tentang lingkungan hidup, namun karena manusia-manusia yang berwenang memberi izin pengelolaannya dan yang berkewajiban mengawasi pelaksanaannya lebih mendahulukan keuntungan ekonomi, sehingga ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, yang kedua, bekas galian tambang tersebut dibiarkan menganga puluhan tahun, padahal ada kewajiban mereklamasi atau menutup kembali dengan tanah supaya bisa ditanami dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan. Menurut teorinya, lubang-lubang bekas galian tambang itu direklamasi setahun, setelah itu kalau belum rata ditambah lagi sampai rata. Kemudian ditanami tanaman-tanaman yang hasil laku di pasar internasional seperti karet, kopi, kemiri, dan lain-lain. 7 tahun setelah itu karet bisa disadap, 5 tahun setelah kopi sudah bisa dipanen, 5 tahun setelah itu kemiri sudah bisa dipanen. Contoh sederhananya lebih kecil dari pengolahan sumber daya alam adalah rumah tangga kita masing-masing. Misalnya seorang PNS golongan 3A dengan 1 istri 2 anak. Bila istri tidak mengelola keuangan dan tidak dapat gajinya dipastikan uang tidak cukup untuk sebulan. Misalnya mereka lebih sering makan di restoran, lebih sering berbelanja di mall, dapat dipastikan gajinya cukup untuk 10 hari saja. Terus 20 harinya dari mana? Perilaku dalam manajemen jika setiap orang terlibat dan berkaitan dalam manajemen syariah, meyakini dan menyadari tanggung jawab dan konsekuensi logisnya, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak akan terjadi perilaku KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena ia menyadari sepenuhnya adanya pengawasan dari Yang Maha Kuasa yang akan memperhitungkan semua perbuatannya, yang baik maupun buruk. Dalam konteks ini, manajemen syariah berbeda dengan manajemen konvensional yang sama sekali tidak terkait, bahkan lepas dari nilai keimanan atau ketauhidan. Orang-orang yang mendapatkan manajemen konvensional juga tidak merasa pengawasan melekat, built-in control dari Yang Maha Kuasa, kecuali sedikit ada rasa diawasi oleh pengawas dari instansi yang berwenang. Karena konsep yang membangun integritasnya berbeda dengan manajemen syariah, hal lain yang juga membedakan manajemen syariah dan manajemen konvensional adalah setiap aktivitas atau kegiatan dalam manajemen syariah selalu diupayakan menjadi amal saleh oleh pelakunya dan bernilai ibadah. Amal saleh di sini tidak semata-mata hanya perbuatan baik seperti yang dipahami selama ini, tetapi merupakan amal perbuatan baik yang dilandasi oleh persyaratan-persyaratan. Adapun persyaratan-persyaratan tersebut adalah: yang pertama, niat yang ikhlas karena Yang Maha Kuasa. Yang kedua, tata cara pelaksanaannya sesuai syariah. Ketiga, dilakukan dengan penuh kesungguhan. Keempat, sistem yang dijalankan. Sistem yang dijalankan dalam manajemen syariah adalah sistem yang menjadi pelaku-pelakunya berjalan dengan baik, tidak mudah tergoda untuk melakukan penyimpangan. Sistem yang dilengkapi dengan koridor dan rambu-rambu pengawasan, serta ada jaminan untuk dapat hidup, pendapatan, atau gaji yang memadai bagi pelakunya. Sistem manajemen yang baik itu antara lain dapat dilihat dari bagaimana mengatur mekanisme dan hubungan akar di antara unit yang ada di dalam organisasi itu berjalan secara teratur dan terkoordinir, ada dalam kontrol pengawasan pimpinan, saling bersinergi membentuk kekuatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. 3. Sistem yang dijalankan. Mekanisme itu dapat dilihat dari bagaimana mendayagunakan fungsi-fungsi manajemen, berorientasi pada fungsi manajemen. Fungsi manajemen pada umumnya terdiri dari perencanaan planning, kedua perorganisasian atau organizing, ketiga pergerakan atau accounting, keempat pengawasan atau controlling. Mekanisme sistem itu dapat dilihat dari mendayagunakan fungsi-fungsi unit kerja, berorientasi pada pendayagunaan unit kerja. Sebagai contoh, misalnya unit kerja di suatu perusahaan yang memproduksi suatu barang. Fungsi unit kerja itu antara lain bagian keuangan, bagian perlengkapan, bagian produksi, bagian pemasaran, dan juga bagian administrasi. Opini atau gagasan saya tentang materi yang saya bawakan adalah seperti akan minyak goreng saat ini. Padahal diberitakan banyak sekali hutan-hutan yang difungsikan menjadi perkebunan ladang minyak sawit. Tapi kenapa minyak goreng masih saja langka?
dan sekalipun ada, harganya sangat drastis. Kasus ini salah satu contoh manajemen kontrol tidak baik, atau memang ada orang-orang di balik kasus ini yang tidak menjalankan manajemen syariah dan tidak menjalankan syarat-syarat amal soleh, contohnya seperti niat yang ikhlas karena Yang Maha Kuasa, tata cara pelaksanaannya sesuai syariah, dilakukan dengan penuh kesungguhan, sistem yang dijalankan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sebagai dari tugas UTS manajemen syariah. Jika ada salah-salah kata atau perkataan yang menyinggung saudara, saya minta sekian dan terima kasih.